Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hari Utama NPM 1846021018 dari kelas paralel mata kuliah Analisis Politik Indonesia. Sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Perkembangan demokrasi di Indonesia berkembang. Perkembangan demokrasi semenjak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang real dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kemudian pergulatan politik ditandai juga oleh tarik-menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan. Pihak kedua mencoba menarik pihak pertama keluar dari lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, hanya melibatkan segelintir elit politik dalam masa ini. Yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata. Begitu juga peran militer. Akhirnya masa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antara elit dan partai politik di satu sisi. Serta sisi lain, akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antara elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antara kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini, mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat pada tahun 1957. Maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah dimulai. Periode demokrasi terpimpin secara dini dimulai dengan terbentuknya Zakon, Kabinet Pimpinan Insinyur Juanda pada 9 April 1957 dan menjadi tegas setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan Presiden dan secara signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh Presiden. Dengan ambisi yang besar, PKI mulai memperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada masa Orde Baru. Kemudian yang selanjutnya, dari uraian-uraian yang saya sampaikan tadi, disimpulkan antara lain, yang pertama, stabilitas pemerintah dalam 20 tahun berada dalam keadaan memprihatinkan, mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata 1 kali pergantian setiap tahun. Stabilitas politik secara umum memprihatinkan, ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi, konflik yang bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka. Krisis ekonomi dalam masa demokrasi parlementer, krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasikan program ekonomi. Karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi, masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian di sektor ekonomi. Dan yang terakhir, perangkat kelembagaan yang memprihatinkan, ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjadikan birokrasi tidak terurus. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Dan yang selanjutnya,
perkembangan demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan UUD, sementara UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Kita semua melihat bahwa ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Dan yang selanjutnya adalah demokrasi parlementer ini gagal dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dominannya politik akhiran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah basis sosial ekonomi yang kita sama-sama lihat bahwa yang masih sangat lemah. Selanjutnya yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperlihatkan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional. Menjadi sedemikian lemah, basic human right menjadi sangat lemah. Masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam family besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Sunarso, DKK 2008 132 sampai dengan 136. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi saat atau temporer tahun awal pemerintah Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, dinamakan demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru. Untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila, dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial, politik yang siap menyambut pemilu 1971 pada tahun itu tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaharuan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat, relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralienisasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Selanjutnya, dijalankannya regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. Kemudian yang kelima, tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya, 6. Sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting juga, pemberontakan G30 SPKI merupakan titik
kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antar Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Lama antara lain: Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut Muhammad Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik, publik massa mengembang, monopolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik pada masa Orde Baru antara lain: yang pertama, pada saat Orde Baru, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara, pemilihan umum yang bobrok, dan pelaksanaan hak dasar warga negara yang tidak terakomodasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di Orde Baru. Amandemen Undang-Undang 1945 terutama yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan tahun 1999 sampai dengan 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, yang tak kalah penting adalah pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait perkembangan demokrasi di Indonesia yang hari ini sudah semakin membaik. Namun saja pada tahun-tahun ini semenjak tahun politik kita melihat bahwa stabilitas politik sangat cukup goyah, cukup tidak stabil sehingga mengakibatkan kita sesama warga negara timbul konflik dan lain sebagainya diakibatkan peristiwa demokrasi hari-hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi hari-hari ini menjadi tugas kita bersama Nama Hari Utama memperbaikinya, untuk ikut andil untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berdemokrasi dengan baik. Dari Khususnya paralel, juga mengingatkan kepada elit-elit partai politik, pemerintah. Sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia. Harus Perkembangan demokrasi di Indonesia berkembang. Cukup Perkembangan demokrasi tentang semenjak dikeluarkannya maklumat Wakil Presiden nomor 3 November 1945 yang menganjurkan pembentukan partai-partai politik. Perkembangan demokrasi dalam masa revolusi dan demokrasi parlementer dicirikan oleh distribusi kekuasaan yang khas. Presiden Soekarno ditempatkan sebagai pemilik kekuasaan simbolik dan seremonial, sementara kekuasaan pemerintah yang real dimiliki oleh Perdana Menteri, Kabinet, dan Parlemen. Partai politik memainkan peranan sentral dalam kehidupan politik dan proses pemerintahan. Kompetisi antar kekuatan dan kepentingan politik mengalami masa keleluasaan yang terbesar sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Kemudian pergulatan politik ditandai juga oleh tarik-menarik antara partai di dalam lingkaran kekuasaan dengan kekuatan politik di luar lingkungan kekuasaan. Pihak kedua mencoba menarik pihak pertama keluar dari lingkungan kekuasaan. Kegiatan partisipasi politik di masa ini berjalan dengan hingar-bingar, terutama melalui saluran partai politik yang mengakomodasikan ideologi dan nilai primordialisme yang tumbuh di tengah masyarakat. Namun, hanya melibatkan segelintir elit politik dalam masa ini. Yang dikecewakan dari Soekarno adalah masalah presiden yang hanya sebagai simbolik semata. Begitu juga peran militer.
Akhirnya masa ini mengalami kehancuran setelah mengalami perpecahan antara elit dan partai politik di satu sisi. Serta sisi lain, akibat adanya sikap Soekarno dan militer mengenai demokrasi yang dijalankan. Perpecahan antara elit politik ini diperparah dengan konflik tersembunyi antara kekuatan parpol dengan Soekarno dan militer, serta adanya ketidakmampuan setiap kabinet dalam merealisasikan programnya dan mengatasi potensi perpecahan regional ini, mengindikasikan krisis integral dan stabilitas yang parah. Keadaan ini dimanfaatkan oleh Soekarno untuk merealisasikan nasionalis ekonomi dan diberlakukannya Undang-Undang Darurat pada tahun 1957. Maka sebuah masa demokrasi terpimpin kini telah dimulai. Periode demokrasi terpimpin secara dini dimulai dengan terbentuknya Zakon, Kabinet Pimpinan Insinyur Juanda pada 9 April 1957 dan menjadi tegas setelah dekret Presiden 5 Juli 1959. Kekuasaan menjadi tersentral di tangan Presiden dan secara signifikan diimbangi dengan peran PKI dan Angkatan Darat. Kekuatan-kekuatan suprastruktur dan infrastruktur politik dikendalikan secara hampir penuh oleh Presiden. Dengan ambisi yang besar, PKI mulai memperluas kekuatannya sehingga terjadi kudeta oleh PKI yang akhirnya gagal di penghujung September 1965, kemudian mulailah pada masa Orde Baru. Kemudian yang selanjutnya, dari uraian-uraian yang saya sampaikan tadi, disimpulkan antara lain, yang pertama, stabilitas pemerintah dalam 20 tahun berada dalam keadaan memprihatinkan, mengalami 25 pergantian kabinet, 20 kali pergantian kekuasaan eksekutif dengan rata-rata 1 kali pergantian setiap tahun. Stabilitas politik secara umum memprihatinkan, ditandai dengan kuantitas konflik politik yang amat tinggi, konflik yang bersifat ideologis dan primordial dalam masa 20 tahun pasca merdeka. Krisis ekonomi dalam masa demokrasi parlementer, krisis dikarenakan karena kabinet tidak sempat untuk merealisasikan program ekonomi. Karena pergantian kekuasaan yang sering terjadi, masa demokrasi terpimpin mengalami krisis ekonomi karena kegandrungannya terhadap revolusi serta urusan internasional sehingga kurangnya perhatian di sektor ekonomi. Dan yang terakhir, perangkat kelembagaan yang memprihatinkan, ketidaksiapan aparatur pemerintah dalam proses politik menjadikan birokrasi tidak terurus. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan. Implementasi demokrasi pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan baru terbatas pada interaksi politik di parlemen dan berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar. Pertama, pemberian hak politik secara menyeluruh. Kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Dan yang selanjutnya, perkembangan demokrasi parlementer 1945 sampai dengan 1959. Periode kedua pemerintahan negara Indonesia adalah tahun 1950 sampai 1959 dengan menggunakan UUD sementara UUDS sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh konkret dari tingginya akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi. Kita semua melihat bahwa ada hampir 40 partai yang terbentuk dengan tingkat otonomi yang tinggi dalam proses rekrutmen baik pengurus atau pimpinan partainya maupun para pendukungnya. Dan yang selanjutnya adalah demokrasi parlementer ini gagal dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, dominannya politik akhiran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah basis sosial ekonomi yang kita sama-sama lihat bahwa yang masih sangat lemah. Selanjutnya yang ketiga, persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dengan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Kemudian yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi terpimpin. Sejak berakhirnya pemilihan umum 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya sendiri dan kurang memperlihatkan kepentingan politik nasional secara menyeluruh.
Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan dan gotong royong. Politik pada masa ini diwarnai oleh tolak ukur yang sangat kuat antara ketiga kekuatan politik yang utama pada waktu itu, yaitu Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan Angkatan Darat. Karakteristik yang utama dari demokrasi terpimpin adalah menggabungkan sistem kepartaian dengan terbentuknya DPR-GR, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional. Menjadi sedemikian lemah, basic human right menjadi sangat lemah, masa demokrasi terpimpin adalah masa puncak dari semangat anti kebebasan pers. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno sebagai ayah dalam family besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme, dan terpusatnya kekuasaan hanya pada diri pemimpin. Selain itu tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif terhadap eksekutif. Sunarso, DKK 2008 132 sampai dengan 136. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Wajah demokrasi mengalami pasang surut sejalan dengan perkembangan tingkat ekonomi, politik, dan ideologi saat atau temporer tahun awal pemerintah Orde Baru ditandai oleh adanya kebebasan politik yang besar. Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Republik Indonesia dan menerapkan model demokrasi yang berbeda lagi, dinamakan demokrasi Pancasila pada saat Orde Baru. Untuk menegaskan klaim bahwasannya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila, dalam masa yang tidak lebih dari 3 tahun ini kekuasaan seolah-olah akan didistribusikan kepada kekuatan masyarakat. Oleh karena itu, pada kalangan elit perkotaan dan organisasi sosial, politik yang siap menyambut pemilu 1971 pada tahun itu tumbuh gairah besar untuk berpartisipasi mendukung program-program pembaharuan pemerintahan baru. Perkembangan yang terlihat adalah semakin lebarnya kesenjangan antara kekuasaan negara dan masyarakat. Negara Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat, relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin teralianisasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari yang pertama, kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Selanjutnya, dijalankannya regulasi politik semacam birokratisasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan keleluasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. Kemudian yang kelima, tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas non-migas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri. Dan akhirnya, 6. Sukses negara Orde Baru dalam menjalankan kebijakan memenuhi kebutuhan pokok rakyat sehingga menyumbat gejolak masyarakat yang potensinya muncul karena sebab struktural. Kemudian yang selanjutnya yang tak kalah penting juga, pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antar Soekarno, Angkatan Darat, dan Partai Komunisme Indonesia. Ciri-ciri demokrasi pada Orde Lama antara lain: Presiden sangat mendominasi pemerintahan, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Menurut Muhammad Rusli Karim, rezim Orde Baru ditandai oleh dominannya peranan ABRI, birokratisasi dan sentralisasi, pengambilan keputusan politik, pembatasan peran dan fungsi partai politik, campur tangan pemerintah dalam persoalan partai politik, publik massa mengembang, monolitisasi ideologi negara, dan inkorporasi lembaga non-pemerintah. Beberapa karakteristik pada masa Orde Baru antara lain: yang pertama, pada saat Orde Baru, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi. Kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, pemilihan umum. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Pemilihan umum yang bobrok dan pelaksanaan hak dasar warga negara yang tidak terakomodasi dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir, perkembangan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka NKRI memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya. Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 bagian batang tubuhnya karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tataan kehidupan kenegaraan di Orde Baru. Amandemen Undang-Undang 1945 terutama
yang berkaitan dengan kelembagaan negara, khususnya laginya perubahan terhadap aspek pembagian kekuasaan dan aspek sifat hubungan antar lembaga-lembaga negaranya, dengan sendirinya mengakibatkan terjadinya perubahan terhadap model demokrasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan model demokrasi Pancasila di era Orde Baru. Dalam masa pemerintahan Habibie inilah muncul beberapa indikator kedemokrasian di Indonesia. Pertama, diberikannya ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, tentu saja dengan karakteristik yang berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai dengan 1959. Pertama, pemilu yang dilaksanakan tahun 1999 sampai dengan 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Ketiga, yang tak kalah penting adalah pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Keempat, sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Mungkin itu penjelasan dari saya terkait perkembangan demokrasi di Indonesia yang hari ini sudah semakin membaik. Namun saja pada tahun-tahun ini semenjak tahun politik kita melihat bahwa stabilitas politik sangat cukup goyah, cukup tidak stabil sehingga mengakibatkan kita sesama warga negara timbul konflik dan lain sebagainya diakibatkan peristiwa demokrasi hari-hari ini. Dan demokrasi hari-hari ini menjadi tugas kita bersama untuk memperbaikinya, untuk ikut andil, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang berdemokrasi dengan baik, khususnya juga mengingatkan kepada elit-elit partai politik, pemerintah, legislatif dan sebagainya bahwa harus melakukan demokrasi dengan baik. Mungkin itu saja cukup yang dapat saya sampaikan tentang perkembangan demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.